Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melakukan kegiatan penyambutan anggota baru Karpamansa. Setiap tahun ajaran baru, Karpamansa membuka peluang untuk kalian yang ingin gabung, khusus bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukorejo. Perjalanan menuju lokasi ditempuh menggunakan kendaraan bermotor karena cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengenalkan kepada para peserta bagaimana seharusnya menjadi seorang pecinta alam dan mengajak lebih jauh untuk mengenal apa saja yang dilakukan oleh Karpamansa. Kegiatan pertama setelah melakukan pemanasan yaitu membersihkan lapangan sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Satu bukti sebagai seorang pecinta alam adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Simak sampai akhir ya. Adalah perjalanan bersama Citra tidak baik-baik saja. Oke. Masuk ke hutan bagai di dalam panggung, pertunjukan alam aku kagum, tak sama dengan hari ini. Kemana burung-burung itu pergi? Kegiatan selanjutnya adalah mengenalkan konservasi di gunung kepada peserta baru. Karena konservasi sangat erat hubungannya dengan pecinta alam, menanam adalah satu bentuk praktek konservasi untuk melestarikan tanaman-tanaman yang ada di gunung. Yang dilakukan teman-teman ini adalah menyebarkan bibit-bibit kecil tanaman yang ada di bawah tegakan yang besar untuk dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka. Kami menggunakan metode cabut tanam ini karena tingkat mortalitasnya lebih kecil. Beberapa kali kami menanam, jika membawa bibit dari bawah, adaptasinya akan lama. Dan jenis bibitnya belum tentu cocok untuk ekosistem yang ada di sini. Menjaga perahu lestari abadi, dan cinta kami melangkah, jejak kami adalah sejarah. Dan daun jadi saksi cinta kita pada alam ini. Mari jaga hutan dan bumi, kemas semangat di sanubari, untuk kau tetap berseri, kita jaga bersama harmoni. Ayu senja dan matahari. Setelah sampai di dekat mata air, kami beristirahat untuk melaksanakan sholat duhur dan juga makan siang. Diet plastik harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama kita jaga semua, roh indah tetap terawat.
Jaga hutan dan bumi, kemas semangat di sanubari. Untuk galuh tetap berseri, kita jaga bersama harmoni. Pengenalan tentang habitat adalah kegiatan selanjutnya. Hutan merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Kita sebagai tamu tentu harus menjaga tingkah laku kita saat berada di hutan. Ada saat-saat tertentu yang memang kita diharuskan untuk bisa melatih kemampuan bertahan hidup. Dalam materi survival, kita belajar tentang bertahan hidup dalam kondisi darurat dan keluar dari situasi darurat tersebut. Beberapa materi dasar yang bisa kita pelajari adalah membuat hunian sementara atau shelter, menggunakan bahan yang ada di alam ataupun bahan yang kita bawa. Bagaimana cara kita menemukan air, mencari makanan dari tanaman yang ada di sekitar kita, mengenali jenis-jenis tanaman yang bisa dikonsumsi atau tanaman yang mengandung racun. Pengetahuan tentang survival ini sangatlah penting, terutama bagi seorang pecinta alam yang sering keluar masuk hutan. Selain mengetahui tentang tanaman yang bisa dikonsumsi dan yang mengandung racun, keahlian navigasi juga merupakan salah satu hal pokok yang harus kita miliki. Jangan sampai kita tersesat dan kita tidak tahu arah kemana menuju pulang. Makan pakis. Jenisnya bukan yang itu. Pakis banyak yang bisa dimakan tapi bukan yang itu. Itu dilihat ada ulat makan nggak? Ada. Ini bekas ulat semua. Nah, berarti bisa dimakan nggak? Nah, kan yang gini. Tapi kan ini mengandung getah, jadi gatal kalau nggak diolah, harus diolah dulu. Mana sih itu ya? Ini udah dimakan di depan. Kok tahu kalau jambu? Rasanya kayak jambu. Iya, baunya jambu. Ya. Lo kok jambu kabeh ki piye? Wah, tiru berarti. Yang pertama sing di ACC. Oke, gini. Bumi ini adalah tempat tinggal kita, dan manusialah yang diberi amanah untuk menjaganya. Bukan binatang yang bertubuh besar seperti gajah dan yang buas seperti harimau. Bukan singa yang seperti raja. Tapi apa yang kita lakukan? Bumi ini ibarat ibu kita yang melahirkan, memberi air susu melalui mata air yang ada di gunung, yang ada di sungai. Lalu apa yang kita perbuat? Manusia sudah mencelakai ibunya sendiri yang melahirkannya. Air susunya sudah dicemari dengan sampah-sampah. Sungai penuh dengan sampah. Gunungnya, tempat memproduksi mata air, sudah dikeruk, gundul tanpa tanaman. Hewan-hewan penyeimbang perlahan punah. Ekosistem sudah tidak seimbang lagi. Bencana alam silih berganti merenggut nyawa saudara-saudara kita. Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, semua silih berganti. Sampai kapan kita akan sadar apa yang kita rasakan sekarang tidak lebih baik yang dirasakan para pendahulu kita. Begitu pula masa depan, anak cucu kita tentu tidak akan merasakan apa yang lebih baik dari yang kita rasakan sekarang jika kita tetap melakukan pengrusakan di bumi yang tua ini. Sumber air semakin langka, udara semakin pengap, cuaca semakin panas, iklim semakin tidak bisa ditebak. Semua bahan makanan mengandung zat berbahaya. Manusia tidak bisa berumur panjang. Hewan-hewan terdesak, mereka menuju kepunahan. Dan kitalah yang menyebabkannya.
kita tinggal di daerah rawan adalah mutlak harus dimiliki. Jangan lagi berlindung di ungkapan dari dulu belum pernah terjadi. Nyata sudah berbagai kejadian akhir-akhir ini berada di spot-spot aman menurut pandangan awam. Titik terendah manusia itu kan kematian. Selama kita masih hidup, selama kita tidak terancam oleh kematian, apa yang kita takutkan? Bekali diri dan keluarga dengan kemampuan beradaptasi agar bisa survive jika terjadi hal yang tak diinginkan. Alam sedang berbenah, kita semua terlibat dalam proses ini. Face di mana yang belum pernah akan mendapat giliran menikmati. Tuhan Maha membolak-balikan keadaan, berserah padanya membuat pikiran lebih tenang. Bukan menakuti, hanya mengajak untuk mewaspadai. Jangan lagi berlindung di ungkapan dari dulu belum pernah terjadi. Nyata sudah berbagai kejadian akhir-akhir ini berada di spot-spot aman menurut pandangan awam. Bekali diri dan keluarga dengan kemampuan beradaptasi agar bisa survive jika terjadi hal yang tak diinginkan. Hal yang tak diinginkan. Alam sedang berbenah, kita semua terlibat dalam proses ini. Face di mana yang belum pernah akan mendapat giliran menikmati. Tuhan Maha membolak-balikan keadaan, berserah padanya membuat pikiran lebih tenang. Bukan menakuti, hanya mengajak untuk mewaspadai. Aku menunggu saat dimana tak lagi menangis saat ku terjatuh. Padang tandus, puncak siapa Tuhan, aku tetap berdiri memandang Kali jauh gaya. menyusuri jalan setapak berbatu. Bersama harapan dan bayangan lalu, mimpi ini akan ku gapai tanpa menggerutu. Bila nanti tiba waktu, bulan tak lagi bersinar, aku harap kita sudah bersama dalam wujud yang bahagia. Nada teman. Aku menunggu saat dimana aku tak lagi menangis saat ku terjatuh di padang tandus, puncak dasar batuan. Aku tetap berdiri memandang jauh ke depan, menyusuri jalan setapak berbatu bersama harapan dan bayang.